Alicia, who do we have on board? And this is my husband, Winston. You would have a panic on that Harley on the Tyrrells. It was I love him. I love him. Society. There's water in there. Yeah. I work in the engine room. in engine room. Yeah. Hai, kembali lagi sama gua Saka. Kali ini gue bakal nyeritain film berjudul Triangle of Sadness tahun 2017. Mengisahkan tentang sekelompok konglomerat yang mengalami kecelakaan kapal pesiar super mewah hingga membuat mereka terdampar di pulau kosong tak berpenghuni. Mereka pun harus bertahan hidup di sana. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Film dimulai dengan memperkenalkan Carl, seorang model pria yang sedang mengikuti audisi. But not at the same time, right? Most of it. Kemudian kita diperkenalkan dengan Yaya, kekasih Carl, yang juga bekerja sebagai model. Setelah selesai makan malam, Carl menunggu Yaya untuk membayar tagihan makanannya. Namun karena wanita itu tidak merespon, akhirnya Carl mengeluarkan kartu kreditnya. Carl bilang nanti Yaya harus menggantinya, karena Yaya yang telah berjanji untuk membayar makanan mereka. Karena mengganggu tamu lain, akhirnya Yaya mengalah untuk membayar. You said you were going to pay for food today. It's just an observation because something happened. You were thinking that. No, I'm not. Little stubby. Little stuff. You didn't see the bill when it got put on the table. I'm just trying to figure out what exactly I did wrong. Well, you can't pay now. That's ridiculous. Why are you so obsessed with money? I'm not obsessed. Just take this. Cole, just give me a second. Let Just me wait. Just wait. Seriously? Walaupun gajinya lebih besar dari Carl, Yaya tetap merasa kesal melihat tingkah kekasihnya itu yang sangat pelit. Akhirnya Carl tetap membayar makan malam itu karena kartu Yaya tidak bisa dipakai. Di perjalanan pulang, Carl masih tetap membahas tentang masalah pembayaran makan malam itu. Carl berpendapat bahwa laki-laki tidak harus selalu membayar saat kencan. Pria itu merasa sakit hati karena dia tidak mempermasalahkan uang, melainkan dia menuntut kesetaraan gender. When it comes to you and me, we're dealing with roles that I'm always paying. No. Yeah, I think it's unsexy to talk about money. Setelah Yaya dan Carl tenang, akhirnya mereka mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini Yaya berpendapat bahwa seorang pria diwajibkan untuk menafkahi wanita saat mereka menjadi ibu rumah tangga. Dan di sini gadis itu menilai bahwa Carl tidak akan sanggup melakukannya. And then instead of giving me the €50 bill, you put it back in your purse. I realized Do you know what? this minute. It's okay. No, just wait. If we go back the last week or so, then you... What, you don't... This is not about the money. It's your money! Oh my God, it's... Don't do that to me! Oh my God. Okay. Karena hubungan mereka di sosial media masih saling menguntungkan, akhirnya pasangan itu memutuskan untuk menjalani hubungan teman, tapi mesra demi konten mereka. Setelah itu, kedua pasangan itu berlibur gratis di sebuah kapal pesiar mewah. Mereka dijadikan sebagai brand ambassador untuk mempromosikan kegiatan liburan di kapal tersebut. Kedua pasangan itu berkenalan dengan seorang penumpang kaya raya yang berasal dari Rusia bernama Dmitri. Saking kayanya, pria itu berani membawa istri dan simpanannya berlibur bersama. Oh, I'm so sorry. That's so inappropriate. Yeah. To make money on that. I'm going to eat the pasta. You can call me the king of the city. So in the beginning of 80s, fertilizer for agriculture. Okay. The looks paid for the tickets. Not bad, huh? Yeah, it depends. You have a money, you know. You don't leave money. Pada malamnya Dmitri dan Carl menertawakan Jorma yang duduk sendirian. Karena kasihan, Yaya dan simpanan Dmitri mengajak pria itu selfie bersama.
Ternyata Jorma juga merupakan pria kaya raya. Hal itu membuat Dimitri dan Karl mulai cemburu. Look at that. Wow, it's hunting. Thank you very much. I would like to take a picture. Thank you very much. Now we're talking. Yeah. So I'm so fucking rich, you know. Is this your boyfriend? Keesokan paginya Karl dan Yaya bangun kesiangan karena mabuk. Mereka dibangunkan oleh Abigail yang ingin membersihkan kamar mereka. Pada siangnya saat Dimitri sibuk dengan simpanannya, istri Dimitri duduk ditemani kru kapal. Karena merasa bahwa semua manusia sama, istri Dimitri memaksa semua kru kapal untuk berenang. Manajer kru kapal yang bernama Paula mulai kewalahan. Mereka terpaksa menuruti permintaan istri Dimitri yang kaya raya. Akhirnya semua kru terpaksa ikut berenang. Bahkan cleaning service juga diajak bergabung. Come. I know you want to. Come on. Let's reverse. No. What? I'm going in. So I went to Thomas's cabin and knocked on it. I left the champagne. Oh yeah. Pada malamnya kapal menjadi miring karena seluruh kru kapal meninggalkan pekerjaan mereka demi menuruti permintaan istri Dimitri. Sementara itu para penumpang dijadwalkan untuk makan malam bersama dengan kapten kapal. Saat sedang menikmati makanan mewah, badai mulai menggoyang kapal itu. Suasana mulai rusak ketika istri Dimitri memuntahkan makanannya. Hal itu membuat makan malam kacau dan para penumpang mulai meninggalkan ruangan itu. So good evening. Good. Ginger candy? It's okay, madam. Fine, everything is fine. Dimitri dan kapten kapal tidak terpengaruh sama sekali dan mereka lanjut minum ciu. Pada malam harinya badai semakin besar sehingga para penumpang mulai ketakutan. Di sisi lain kapten dan Dimitri sudah mabuk berat. Dimitri bermain-main dengan pengeras suara kapal sehingga para penumpang semakin ketakutan. Karena mabuk berat kapten justru membiarkan kejadian itu. Saat badai reda, kapten dan Dimitri masih bermain-main dengan pengeras suara. Di sisi lain terlihat bajak laut datang mendekati kapal itu. Pay taxes. Yes, that is. Sorry. But while I had. Hey, hand grenade. Karena ledakan itu, para penumpang yang selamat terdampar di sebuah pulau. Sebagian besar korban yang selamat adalah penumpang kapal dan ada seorang wanita penderita stroke. Pada malamnya mereka semua ketakutan karena baru merasakan tinggal di alam liar. Pada pagi harinya mereka melihat sebuah sekoci yang ikut terdampar di pulau itu. Ternyata ada Abigail di dalam sekoci tersebut dan mereka langsung mengambil persediaan bekal dari sekoci itu. Mabel? Just wait a minute, just back up. Saat bersantai mereka menyaksikan Abigail yang berhasil mendapatkan gurita. Para penumpang itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Namun Abigail tetap sanggup memasak gurita itu. Setelah selesai, Abigail langsung membagi makanan itu menjadi 2 bagian. Paula langsung membagi rata 1 bagian kepada para penumpang.
Namun tanpa diduga, Abigail tidak mau membagikan sisa guritanya. Abigail merasa bahwa semua orang tidak berguna dan dia berhak menikmati hasil jeripayahnya. Paula kemudian mengingatkan bahwa Abigail hanya petugas cleaning service di kapal. Abigail tidak peduli kepada korban lain karena dia merasa bahwa dirinya merupakan orang yang paling dibutuhkan pada kondisi seperti ini. Setelah merasa menjadi pemimpin, Abigail mulai membuat peraturan kepada kelompok itu. Abigail mengusulkan agar para wanita tidur di sekoci, sementara para pria tidur di luar untuk menjaga api tetap hidup. Who am I? I am a very rich man. When we get back... The toilet manager here. Please keep... Whoa. You're the captain. In the cleaning lady here, Captain. Who am I? Captain. Karena ketakutan, Dimitri dan Zorma menawarkan jam tangan mahal kepada Abigail agar mereka bisa tidur di sekoci itu. Akhirnya tinggal Karl dan 2 orang lainnya yang tidur di luar. Karl mengajak mereka untuk memakan snack yang mereka temukan. Keesokan paginya Abigail marah karena apinya padam. Dan mereka juga ketahuan menghabiskan semua snack itu. Abigail kini gila hormat dan ia memberikan hukuman kepada Karl dan yang lainnya. Pada malamnya Abigail mendapatkan banyak ikan dan mereka langsung menikmati hasil tangkapan itu. Di sisi lain anggota yang dihukum hanya bisa menahan lapar. Setelah kenyang, Abigail kembali membagikan tugas kepada kelompok itu. Yaya mulai khawatir dengan permintaan Abigail itu. Namun karena tak punya pilihan lain, akhirnya Karl masuk ke dalam sekoci. They're mine, okay? No, okay, take a few and I'll just take them back because I don't want to make this into an issue. Are you gonna... Keesokan paginya, Karl membawakan snack sebagai permintaan maafnya kepada Yaya. Semenjak saat itu, Abigail dan Karl tidur di dalam sekoci. Mereka beradu mekanik sepanjang malam setiap hari, hingga setiap pagi Karl diajak oleh penumpang lain. Suatu hari Zorma berhasil membunuh seekor rusa. Pada malamnya mereka pesta barbeque dan menganggap Zorma sebagai pahlawan. Di momen itu Yaya penasaran dengan kelakuan Karl dan Abigail. Pada malamnya, Karl memberanikan diri untuk mendiskusikan hubungan kelompok itu dengan Abigail. Karl sama sekali tidak berkutik kepada wanita tua itu. Keesokan paginya, Yaya meminta ransel untuk memeriksa area perbukitan. Akhirnya Abigail bersedia ikut menemani gadis itu. Sementara itu, seorang penjual merchandise mendatangi wanita stroke. Ini aneh banget guys, pulau kosong tak berpenghuni, tapi kok ada penjual merchandise ya? Dan di sisi lain, Yaya dan Abigail menemukan sebuah lift mewah. Ternyata di sisi lain pulau ini terdapat tempat wisata dan hotel yang sangat mewah. Kemudian Yaya menawarkan pekerjaan pada Abigail jika nanti mereka sampai di kota. Meskipun ia menawarkan pekerjaan kepada Abigail, tetapi wanita itu sudah terlanjur nyaman di pulau ini. Dan dia tidak mau kembali ke kehidupan lamanya. Kemudian film pun selesai. Itulah pembahasan film Triangle of Sadness. Menurut kamu pesan apa yang didapat setelah nonton? Komen guys. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.